Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati lagi kita muliakan guru-guru kita di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah yang sempat hadir pada hari ini, khusus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, Ustazah Hajjah Lailatul Mu'jizat Majester Rusuluddin Al-Hafizah. Dan hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ustazah Rihandayani MUs. Kemudian hadir juga dosen-dosen kita di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, ada Ustaz Nurul Ahmadi, MSy Al-Hafidh. Kemudian hadir juga staf administrasi. Kemudian ini sering terlewatkan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, Ustazah Siti Alfiatun Hasanah, Magister Pendidikan Al-Hafizah. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Lukman Husnan. Kemudian hadir juga guru kita, dosen kita, mu'alim Ustadz Agung Kurniawan, Magister Pendidikan, dan semua staf administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, kemudian seluruh mahasantri Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Teluk Kijing sampai Sungai Lilin, dan kemudian di mana-mana yang saat ini sedang menikmati masa-masa libur panjangnya. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka majelis online ini walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan ini juga terhitung sebagai majelis halal bihalal pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dari salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita yang kita hormati, kemudian seluruh mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, kemudian mahasantri yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mungkin dari semalam menyiapkan berbagai keperluan untuk pertemuan kita pada hari ini. Ada yang menyiapkan kuota, ada yang mengisi pulsa, ada yang mencari tempat sudut-sudut rumahnya yang mana sinyalnya yang kencang. Pasti pada saat ini yang tidak kelihatan mukanya, hanya nampak tapi muncul di situ, mungkin sekarang lagi naik ke atas rumah nyari sinyal. Bisa jadi itu, atau lagi di pekarangan rumah di atas pohon mencari sinyal. Nah, itu usaha-usaha kita dalam rangka untuk menyambung pertemuan ini, karena sudah lama kita libur, sudah lama kita merasakan libur panjang di rumah masing-masing. Pasti kerinduan dengan guru-guru kita itu telah memuncak dan hari ini dapat ketemu. Baiklah, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan, yang keempat mau'izatul hasanah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan membaca Ummul Kitab
Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ustadz Lukman untuk membuka membaca surah Al-Fatihah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. La diniyah ala kulli niyat. Hadirat Nabi Mustafa Al-Fatihah. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini dan menjadikan kita semua istiqomah dalam Al-Quran, mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Atiyah Palembang, Ustazah Desi Wulansari. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan kesenggol yang besi nih. Buka maskernya. Taruh di mana? Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم بهم ومن يغفر الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك مغفرة من ربهم وجنة فيها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak maupun yang membacakannya menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustazah Desi Wulansari tadi. Bagaimana kita sudah melalui bulan puasa, di akhir ayat Al-Qur'annya la'allakum tattaqun yang dibacakan saudari Desi tadi mengenai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang, kemudian mahasantri yang berada di seluruh Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari guru kita, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang, Ustazah Hajjah Lailatul Mu'jizat Magister Usuluddin Magister Agama Al-Hafizah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Yang plastik, yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, di sini ada Wakil Ketua 1, Ibu Alfiatun Hasanah. Kemudian ada
Ketua Prodi Ibu Trihandayani dan Prodi Bapak Agung. Kemudian ada sini para dosen, Pak Nurul, Pak Lukman, dan ada juga Pak Dadang, dan kelihatannya di sana ada Ustazah Haja Suramul Hasni, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ceria Ustazah Suramul. Semakin ceria dan semakin muda. Dan MC serta Korea serta seluruh mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan halal bihalal ini. Marilah kita semua sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita pada saat ini bisa mengikuti kegiatan halal bihalal meskipun dilaksanakan secara online. Salat serta salam mudah-mudahan tetap terserukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam rangka mengikuti acara halal bihalal ini, terutama di sini ada yang hadir secara fisik dan secara online. Semoga acara kita ini bisa membawa barokah bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga pada panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga acara kita ini nantinya tidak ada halangan apapun. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah. Artinya kita sudah lewat dari pertengahan Syawal. Ketika bulan lalu kita Ramadan mempersiapkan atau meningkatkan kualitas ibadah kita, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini pertengahan Syawal masih suasana Lebaran, oleh karena itu kita sama-sama untuk saling memaafkan. Ya, bila kami terutama atas nama pribadi dan seluruh staf dan seluruh dosen barangkali mohon maaf atas semua kesalahan, kehilafan yang sekiranya kemarin-kemarin terdapat ada kekurangan, ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa melaksanakan kegiatan lebih baik. Kemudian saya teringat kuliah online ini sudah dilaksanakan sekitar 2 bulan terakhir ini, ya. Nah, dari Maret, April, dan Mei, 3 bulan. Nah, ada berbagai cerita dari para dosen, ya. Mungkin ketika dilaksanakan perkuliahan online, ada yang masih belanja, ada yang masih memandikan anak, barangkali. Ada yang masih tidur, ada yang masih masak, barangkali, ya. Kepada seluruh dosen, saya mohon untuk kesabarannya, ya.
dan memohon agar dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan online ini tidak menyurutkan ya perjuangan kita dalam mentransfer ilmu kepada para mahasiswa. Kemudian bagi para mahasiswa, ya, saya mohon untuk bisa meningkatkan kedisiplinan kita dalam menjalankan perkuliahan tersebut, walaupun kita perkuliahannya dilaksanakan secara online, serta meningkatkan ketawaduan kita terhadap para dosen, para guru, para orang tua kita. Sehingga nantinya kita mudah-mudahan Allah ridho ya, untuk menurunkan atau mengasih kalian ilmu yang bermanfaat serta barokah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kepada sivitas akademika, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kinerja kita sehingga nantinya kita bisa membawa lembaga ini menjadi lebih besar dan lebih berkualitas. Amin ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agung yang nantinya akan memberikan tausiah. Ini semestinya Ustadz Deden yang beliau sekarang lagi kurang sehat badan. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agung. Mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan akhirnya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada guru kita Ustazah Hajjah Lailatul Mu'jizat Magister Agama Al-Hafizah yang sudah menyampaikan kata sambutannya, memberikan nasihat, himbauan kepada kita semua, terkhusus yang saya tangkap selaku mahasiswa bahwa kita harus benar-benar meningkatkan kualitas kuliah kita, harus menyesuaikan waktu yang sudah ditentukan oleh dosen-dosennya. Sebenarnya kita selaku mahasiswa sedikit dimudahkan dalam rangka kuliah online ini karena pasti tidak ada lagi mahasiswa yang terlambat. Walaupun sinyalnya terkadang gangguan. Dan lagian untuk kuliah online ini mahasiswa tidak perlu mandi lagi, tidak apa-apa. Dan bahkan pakaian atasnya aja yang kemeja, bawahnya masih sarungan juga tidak apa-apa. Dan itu tidak akan terlihat dan itu sedikit memudahkan. Dan itu akan menjadi cerita kita semua bahwa kita kuliah online tahun 2020 ini akan menjadi cerita yang berkesan bagi kita semua. Walaupun tidak ada pertemuan langsung dengan dosen-dosen kita, tapi kita semua masih terhubung karena hati-hati kita terpaut oleh ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen kita. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi sekalian, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Marilah dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, Ustadz kita Muallim Agung Kurniawan, Magister Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal istiqamati ila dharwatil izzi was sa'adah wa yukhriju biha minadh dhulumati ila an-nuri bi idnihi subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nasaba lana ma'alimal hidayah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mujtabahu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, bersilaturahim di acara Halal Bihalal Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan pertemuan kita ini menjadi simbol pertemuan kita di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita, baginda suri tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah, Ustazah Hajjah Lailatul Mu'jizat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Wakil Ketua 2 Ibu Piah, atau saya panggil biasanya manggil Yuk Piah. Ada juga Ketua Prodi, ini atasan saya nih. Jadi mumpung acara halal bihalalin lah nak nyari muko nih. Ibu Tri Handayani, ada juga di sini rekan saya yang paling setia, Ustadz Nur Ahmadi, tapi beliau meninggalkan saya waktu di Sunur. Ada Kak Lukman, Pak Lukman, ada Pak Dadang, ada Mu'alim Jondi, ada Ibu Desi, dan di sini saya lihat ada Ustazah Suramun. Hai Ustazah Hajjah Suramun, apa kabar Ustazah? Hai, ada Ibu Indira Kartini. Ibu Indira jadi minjem pickup. Jadi minggu ini. Jadi karena ini acaranya halal bihalal kan terkenal dengan keseruan, kesenangan halal bihalal. Jadi saya pikir ceramah kali ini bukan ceramah lah, sharing antara kita, berbagi kasih, berbagi rasa. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Ada Pak Pras, wah Saro nyebutnya nih, Pak Pras. Pak Pras, ada Pak Wasiin, ada Pak Samsul Aidi, ada Pak Supri, teman setia Pak Jondi ini. Ada juga banyak pokoknya, semuanya kita sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya kita semua dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang memaknai halal bihalal ini banyak sekali, karena memang halal bihalal ini bukan orang Arab yang buatnya, tapi orang Indonesia yang membahasakan Arab gitu kan. Halal bihalal, serapan katanya itu bahasa Arab, tapi sebenarnya ini buatan orang Indonesia. Kalau ditanya di Arab dia tidak tahu tentang halal bihalal. Nah, ini tradisi orang Indonesia kalau tidak salah dimulai dari Kerajaan Mangkunegara, di mana setelah sholat Id mengumpulkan para rakyatnya dan pegawai-pegawainya itu untuk halal bihalal, sama-sama ridho, sama-sama syukur, nak uji kita tuh. Nah, dan tradisi ini turun-menurun sampai ke instansi-instansi, sampai ke perkantoran-perkantoran, sampai ke persaudaraan-persaudaraan, sampai pokoknya sama. Bahkan tradisi ini sudah mendunia sekarang. Nah, di Brunei ada halal bihalal, di Malaysia ada halal bihalal. Nah, kalau di negara-negara lain ada halal bihalal, tapi orang-orang Indonesia saja yang melaksanakan halal bihalal. Maka halal bihalal ini tradisi yang sudah mendunia. Jadi kalau kita kembali lagi ke Ramadan, di Ramadan itu baginda sallallahu alaihi wasallam ada hadis beliau, innallaha azza wa jalla faradha siyama ramadhana wa sanantu
qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayauma waladatsu ummuhu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita berpuasa pada bulan Ramadan dan mensunnahkan berdiri pada malamnya, yakni salat tarawih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan salat tarawih pada malamnya ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghitung diri, menghitung kesalahan, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadz-dzunubi, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari dosa-dosanya kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana ia dikeluarkan dari rahim ibunya. Maka ada yang berpendapat halal bihalal ini, halal itu pas Ramadan, bihalal itu pas Syawal. Halal pas Ramadan, kita minta dihalalkan oleh Allah. Hidup kita ini minta dihalalkan oleh Allah. Dosa-dosa kita ini minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat, yang tidak pernah salat jadi salat. Tapi saya yakin mahasiswa kita ini insya Allah lah seluruhnya salat galo-galo, meskipun terkadang kadang salat zuhurnya jam 3 sore dan lain sebagainya. Yang jelas kita insya Allah dari lubuk hati yang paling dalam tidak akan meninggalkan salat sampai akhir hayat kita. Karena mungkin kita sudah pernah belajar di ilmu kalam, itu banyak pendapat-pendapat para ulama mengenai salat ini. Ada ini yang belajar ilmu kalam dengan saya nih, bahkan uang khawarij menganggap orang yang meninggalkan sholat itu apa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat beratnya, saking sangat beratnya meninggalkan sholat. Di bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah, sholat tarawih, yang tidak pernah sholat tahajud jadi sholat tahajud, yang tidak pernah bangun jam 3 termasuk saya nih, jadi bangun jam 3. Yang tidak pernah bangun subuh jadi bangun subuh, tapi insya Allah kita bangun subuh kan. Sebelum Ramadan kita juga bangun subuh. Maka kita minta halalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Pas bulan Syawal dihalal, minta halalkan juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kerabat-kerabat kita yang ada salah dan lain sebagainya, kita minta dihalalkan. Soalnya kalau sudah orang keluar dari Syawal itu meningkat semua. Syawal ini kan artinya mengangkat, Syawal lah, mengangkat itu. Kalau di Arab itu ada kalajengking, jadi salah satu binatang yang buntutnya ke pucuk itu cuma kalajengking. Kambing buntutnya ke bawah, kucing buntutnya ke bawah, apa lagi? Tikus buntutnya ke bawah. Wah, benar Ustaz Ustaz Narwadi udah tahu. Galo-galo binatang itu buntutnya ke bawah. Kalajengking itu yang mahal, uji Pak Jokowi mahal lah punya itu. Ininya tuh. Itunya pokoknya yang mahal itu itu ngangkat Syawal. Maka wong Arab ngomongnya Syawal itu. Maka setelah Ramadan seharusnya kita terangkat galo-galo. Mana Ustaz terangkat galo-galo itu? Maksud terangkat galo-galo itu. Ya meningkat galo-galo lah. Ibadah kita semakin meningkat, ngaji Quran kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat. Tapi percuma orang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meminta maaf kepada sesama manusia. Ada pertanyaan. Manonian, ciri orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan itu. Di antara ciri orang yang dikatakan diterima amalnya pada bulan Ramadan itu, kata ulama, inna min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'duha. Diterimanya amal seseorang itu pada amal kebaikan seseorang itu, yakni kebaikan setelahnya. Bahkan halal bihalal ini kadang dikaitkan dengan kalam ulama ini. Orang diterima pada bulan Ramadan itu di bulan Syawal dia galak minta maaf. Kalau dia tidak galak minta maaf berarti tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas mengatakan orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan ketika bulan Syawal ia masih melaksanakan apa-apa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, tetap puasa Syawal. Yang belum puasa, Pak Supri sudah belum puasa? Pak Supri, sudah belum puasa Syawal? Ini karena berani ini karena mahasiswa, kalau dosen tidak berani saya. Pak Samsul Aidi sudah belum puasa Syawal? Mumpung masih bulan Syawal. Awung yang puasa Syawal, alhamdulillah sudah Guyur. Beguyur makan sayur, beguyur masih kosong. Ustaz Rahmat, jangan nunduk terus. Nah, lemak jadi nyengok muka belagak gitu. Apa?
Antum tuh dewean saat bermasker. Dewean tuh jangan bermasker. Kalau ana wajar agak pilek ujung. Makanya agak jauh dari kawan-kawan ini, takut dari para asatid dan ustazat karena takut menularkan ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu sampai mana ceramah tadi lupa jadi. Nah, jadi amal orang diterima pada bulan Ramadan itu ketika bulan Syawal dia tetap melaksanakan apa-apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dia pertama, bulan Ramadan itu kita puasa. Kalau orang berpuasa setelah bulan Ramadan Syawal 6 hari, kadahar disebutkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja berpuasa setahun penuh. Maka mahasiswi STIQ Al-Latifiyah tanamkan di dalam hati masing-masing untuk mewajibkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, meskipun hukumnya sunnah rugi. Setelah itu ada puasa Senin Kemis. Nah, ini bagi yang belum nikah, puasa Senin Kemis, jangan tidak. Kami yang sudah nikah nih kadang nak puasa Senin Kemis cuma tak tahan juga. Nah, yang belum nikah, Pak Nurul, siapa-siapa nih kaget dulu mikir ke nikah nih. Selesaikan dulu kuliah. Kuliah selesaikan dulu. Oh, bukan. Pak Nurul Ali Saraful Anam. Kaget dulu mikir ke nikah, masih semester berapa. Jadi nikah itu jangan tergancang-gancang. Bagi yang sudah nikah, maklumlah. Ini sampai nyinggung masalah nikah. Banyak materi ceramah sebenarnya. Ya, jadi kalau kalau sudah nikah itu pasti ada kesalahan dengan suami istri. Maka di acara halal bihalal ini balik dari sini yang punya istri minta maaf dengan istrinya, yang punya suami minta maaf dengan suaminya. Nah, ini yang sudah nikah ini terutama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan kita berdiri pada malamnya puasa sholat tarawih. Siapa yang masih melaksanakan sholat malam, maghrib, isya terutama dan sholat sunnah lain, itu alamat tanda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya selepas bulan Ramadan kita harus istiqomah dengan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan orang-orang yang istiqomah itu dengan berita yang luar biasa. Yang sering saya bacakan ayatnya ini. Mungkin sebagian kita nih sering dengar saya membaca ayat ini dan semua kita mungkin hafal dengan ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia beristiqomah dengan amalan-amalan kita bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita nundukkan pandangan terus. Pas selepas bulan Ramadan, tundukkan juga pandangan dari hal-hal yang haram. Ini nak cerita sedikit sebenarnya. Ana bersyukur corona ini lah. Soalnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di samping rumah saya itu banyak Chinese. Kalukman banyak Chinese. Wong Chinese ini tidak tahu berpakaiannya mak mano bae. Tahun Ramadan kemarin keluar rumah langsung maksiat itu. Oh, nyonya nih dijingok broso, dak dijingok mak mano ini. Bulan ini corona nih dak katik wong Cina keluar sore-sore ke rumah tuh. Alhamdulillah mato nih baca terjaga. Nah, tapi pas bulan Syawal selepas PSBB, keluar lagi dia. Nah, ini ujian bagi orang-orang yang sudah melaksanakan bulan Ramadan. Apakah masih menundukkan pandangan? Apakah pandangannya masih keliar kemana-mana? Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang istiqomah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat-malaikat kepadanya. Kapan? Indal maut, di dalam tafsir Jalalain. Karena kita ilmu Quran tafsir, ada sikok tafsir bahasa. Tafsir Jalalain ini tafsir bahasa sebenarnya. Dari bahasa Arab ditafsirkan dengan bahasa Arab lagi yang paling sedikit itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah indal maut. Ketika nyawa itu ada di tenggorokan. Malaikat diutus oleh Allah turun mendampingi orang yang mati. Kita kalau didampingi senang luar biasa. Ada wong gugup nian ngadep presiden. Didampingi oleh ajudan presiden tidak lagi gugup. Ada wong gugup nian ngadep gubernur. Didampingi oleh Kapolda tidak lagi gugup.
ada wong gugup nian apa namanya ngadep Habib didampingi oleh wong yang banyak duit tak lagi gugup karena Habib bendahara. Jadi Habib bendahara. Jadi yang dampinginya wong banyak duit biasa bae jadi kan. Nah, maka ini kita pas meninggal didampingi oleh malaikat Allah. Apa yang dikatakan malaikat? Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut ini dikatakan di dalam tafsir Jalalain Allah takhafu, jangan takut dengan kehidupan setelah mati, alam akhirat. Akhirat itu sudah kita jelaskan. Mungkin yang belajar di kelas itu bahwa alam akhirat itu ada yang namanya neraka dan surga. Neraka itu ada 7, surga itu ada 8 pintu, tapi 7 sebenarnya, cuma 8 pintu dia. Nah, maka yang masuk neraka paling pucuk pasti masuk neraka paling bawah. Sampai ke neraka paling bawah. Yang selamat ke haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut dengan kehidupan itu, wala tahzanu, jangan bersedih dengan kehidupan yang kita telah tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi engkau harus bahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan. Tapi hubungan dengan Allah saja tidak cukup karena Allah menciptakan manusia. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada manusia, untuk berbuat baik kepada ibu bapak, untuk berbuat baik kepada orang-orang tua, untuk berbuat baik kepada guru-guru kita. Maka di hari yang mulia ini diadakanlah halal bihalal. Saya yakin ini. Saya yakin yang mana yang hidup ini? Pak Supri. Pak Supri jangan tidur. Pak Supri sholat Idul Fitrinya di mana? Ya diam baik. Kate mingyo. Kak Lukman sholat Idul Fitri di mana? Di rumah mungkin. Atau dalam mimpi. Di rumah ya. Jadi mungkin kita nih ada sholat Idul Fitri di rumah, ada sholat Idul Fitri di masjid, sehingga kita pada saat Idul Fitri itu tidak bisa saling halal bihalal ini. Ngadukan acara halal bihalal tidak bisa. Maka setik memfasilitasi kita untuk berkumpul di sini, bersiraturahim, berhalal bihalal dengan kesenangan kita masing-masing. Tapi sebenarnya halal bihalal ini maknanya silaturahim itu maknanya sempit sebenarnya yang saya ketahui. Silaturahim ini menyambung silaturahim kepada rahim yang satu. Senenek. Nenek melahirkan abah ada adik-beradik itu namanya mamang gitu. Mamang gitu punya anaknya tuh namanya sepupu gitu. Sepupunya tuh punya anak. Nama sepupu anak gitu itu ponaan bagi kita. Nah ini nyambung silaturahim seperti itu. Tapi di Indonesia makna silaturahim ini luas. Apapun kegiatan yang menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah itu dinamakan silaturahim. Maka ada namanya silatnas. Silaturahim nasional. Maka rahimnya nasional ini. Kebanyakan. Ada yang ngomong begini. Katanya wajar dilakukan silatnas, silaturahim nasional. Ngapo? Karena kita dari rahim yang satu, yakni rahim ibunya manusia, Sayyidatuna Hawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah baca-baca sedikit. Halal bihalal itu kalau dari segi aspek itu halal bihalal. Asal katanya bahasa Arab. Orang Arab itu kalau sudah ngomong halal berarti boleh kita pakai, boleh kita makan, boleh kita ambek. Halal. Minum ini halal, boleh kita minum. Bismillah. Terakhir. Jadi boleh kita minum. Bismillahirrahmanirrahim, boleh kita minum. Halal. Kalau halal bihalal ini biasanya dimaknai oleh orang dengan kata halal dengan halal. Artinya perbuatan yang baik itu harus didampingi dengan yang baik juga. Tidak boleh perbuatan yang baik didampingi dengan yang hal-hal yang haram. Misal contoh. Ada orang nak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jihadnya hal yang haram, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, kecuali yang ada yang dijelaskan di dalam hadis ini. Atau kita berbuat yang baik didasari dengan yang haram. Misal
halal bihalal. Di dalam halal bihalal itu buka aurat, ada makanan-makanan yang haram, ada makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka ini bukan halal bihalal. Namanya halal bil haram. Tetapi kalau kita di sini, insya Allah makanannya baik-baik galo, pakaiannya baik-baik galo, bepeci galo, menutup aurat galo, social distancing, dan lain sebagainya. Maka ini namanya halal bihalal. Jadi hal-hal yang halal harus dilakukan juga dengan hal-hal yang halal juga. Maka di sini kita meminta maaf. Bagi yang ada salah dengan dosen, minta halalkan. Jadi misalkan ada pernah ngatoi dosen atau ngatoi saya, hari ini minta maaf juga. Jangan tidak. Yang ngatoi saya nih mahasiswa yang denger ini harus minta maaf. Dak minta maaf anak dak ridho. Ada tuntut di akhirat. Jadi di akhirat ada orang-orang yang membawa amalnya itu seperti gunung Uhud. Besarnya Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung Uhud, kurang lebih 7 km. Panjang, kalau disinari matahari bentuknya ke kuning-kuningan. Bagus dan gunungnya tuh. Tapi karena banyak salah dengan manusia, akhirnya orang tersebut dipinta pertanggungjawaban seperti saya nih. Saya distik dosen ilmu kalam. Mengajar mahasiswa reguler khusus dengan reguler baik. Itu pertanggungjawaban saya dengan kalian. Akan tetapi biasanya setelah UAS saya minta maaf. Setelah UAS saya minta maaf. Nah, berarti tidak kati lagi pertanggungjawaban di akhirat, kakek. Saya misalkan yang di dosen-dosen kita banyak juga penceramah. Ceramah kemana-mana. Kesini ceramah. Pertanggungjawabannya seluruh jamaah itu. Seluruh jamaah pertanggungjawabannya dunia akhirat itu. Nah, tapi biasanya penceramah ini calak, bin pinter. Ngapa dia? Sebelum ceramah dia ngomong, sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf apabila kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh belum selesai nih. Belum selesai. Nah, maka sudah lepas tanggung jawab di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di stik ini juga ngambil momen halal bihalal ini minta maaf karena momen ini momen yang baik, momen yang masih senang-senang, momen Syawal. Seharusnya minta maaf itu pas bulan apa? Pas awal 1 Syawal, seharusnya. Ngapa? Karena momen-momen baik. Jadi halal dengan halal juga. Kalau minta maaf, itu minta maaf dengan tempat yang baik juga. Ini dosennya lagi marah-marah, minta maaf. Dak cocok yang main itu. Dengarkan baik dosen. Dosen tuh kalau marah, dengarkan baik. Jangan minta maaf. Dengarkan baik. Agak rado, suasana dosen tuh lagi ceria, apalagi awal-awal bulan. Nah, awal bulan dapat gaji, lajulah datangi. Assalamualaikum Bu, minta maaf Bu. Jadi seneng. Sudah ada apa-apa. Nama itu juga bulan Ramadan ini ngapo diambil dari Syawal ini. Nah, karena kita sudah seneng, sudah pacak makan siang lagi, sudah pacak lagi. Jadi kalau minta maaf mangke, tak bak bicek ya sudahlah, tidak apa-apa. Aku yang duit 250 kemarin ya sudah aku redo ke. Jadi kalau bulan Syawal ini bulan yang tepat untuk minta maaf. Sebenarnya tidak nak nunggu bulan Syawalian. Kalaupun ada yang salah, minta maaf di bulan-bulan lain tidak apa-apa. Tapi ingat, minta maaf jingok situasinya. Kalau wong tuh lagi kehilangan motor, kamu minta maaf, nah lokak kena pisui na ujung Palembang itu. Jadi jingok sikonnya tuh halal harus dengan halal. Yang kedua, kalau kita jingok halal bihalal ini dari segi aspek suasana. Aspek suasana tadi kita sudah singgung. Aspek suasana halal bihalal ini ceria. Ini kita nih karena di virtual bae mak ini, ya. Ada muka Ibu Indira polos nih, anda kati apa-apa itu deh, senyum lagi dah. muka Pak Wasiin. Nah itu, dan sebenarnya kalau tidak virtual, itu suasana halal bihalal ini identik dengan senang-senang kalau. Identik dengan makanan-makanan lemak, identik dengan kedamaian, identik dengan keramahan. Nah, kok lagi halal bihalal itu harus dimaknai dengan halal tadi. Kalau halal bihalal itu kita tempati dengan tempat yang halal juga. Ini balik lagi ke materi awal tadi. Maksudnya apa? Kadang di halal bihalal tuh ngambok-ngambok. Ada kan di IG itu, dia halal bihalal harganya cuma bawa emas 7 kilo. Nah, ini tidak benar namanya halal biharam itu. Jadi
iri dengan dia. Apapun yang menyebabkan situasi itu tidak halal, maka namanya bukan halal bihalal. Tapi insya Allah Fitri situasi... nyimak sambil ngeliatin anak-anak berenang. Yo, jadi Ibu Fitri, bahasanya lah pokoknya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi aspek suasana, ketentraman dan lain sebagainya. Kepatuhan, kunci ketentraman dan ketenangan itu adalah kepatuhan terhadap aturan. Jadi uang yang patuh terhadap aturan itu pasti tenang, pasti damai hidupnya. Aturan apa? Aturan agama dan aturan sosial. Jadi makna halal bihalal ini memberikan makna bahwasanya kita harus patuh dengan aturan agama dan aturan sosial. STIQ Al-Latifiyah mempunyai aturan juga. Ini aturan sosial. Maka kalau seandainya membuat aturan, STIQ membuat aturan, wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah untuk selalu senantiasa mematuhi peraturan-peraturan sosial yang telah ditetapkan oleh Sekolah STIQ Al-Latifiyah, terutama peraturan agama Islam. Yang terakhir, kalau kita jengok dari acara halal bihalal ini, itu intinya musafahah, salam-salaman. Terakhir kan salam-salaman biasanya. Sudah ceramah ini ada sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini tidak bisa gitu. Mak mana ini? Pak. Jadi kita sama-sama jabat tangan bae nih. Coba mana tangannya galau-galau? Mana tangannya? Ah, tangannya galau-galau. Mana? Ibu Indira tangannya. Ibu Isria. Pak Pras. Okey. Pak Andi tangannya. Oh, Andi. Ibu Wahyu. Pak Nurul tangannya. Kita sama-sama salaman virtual. Nah, ini bukan bid'ah ini, Tapi memang suasananya lain. Kita berharap dengan salam-salaman ini dosa-dosa kita sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dosa dengan manusia yang kita ingat itu tidak cukup dengan salam-salaman. Harus diomongkan. Assalamualaikum. Salam pula. Ini siapa nih? Waalaikumsalam. Nah, jadi intinya musafahah artinya meminta maaf. Insya Allah dengan meminta maaf tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf memaafkan dosa kita sesama manusia. Tapi hadirin, kalau ada sifat sombong dalam hati, masih ada sifat sombong dalam hati ini, itu susah untuk meminta maaf dan memaafkan. Maka salah satu makna halal bihalal terakhir ini ada juga yang mengatakan 3. Yang pertama makna halal bihalal itu memaafkan. Yang kedua memberi maaf. Yang ketiga bersilaturahim. Dengan begitu insyaallah Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan menerima amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua ampun. Akhir kata saya ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal makbulin. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf zahir dan batin. Mari kita bersalam-salaman. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Bismillah. Semoga bermanfaat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Kita Kurniawan dan saya mewakili mahasiswa semester 4 karena baru semester 4 saya mewakili seluruh mahasiswa semester 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada mu'alim agung. Kami sering ngatai Ustadz sebab Ustadz ngajar di samping kelas kami besarnya suaranya.
Ustaz ngajar semester 2 kan. Kami semester 4 belajar usul fiqh. Kami belajar usul fiqh, kemudian sedang diskusi, sedang presentasi makalah. Kebetulan saat itu saya selaku presentasi makalah. Muallim Agung ngajar Aqidatul Awam ya. Waktu itu ada bait-bait kami dengar, kuatnya suara Muallim Agung. Jadi kami mewakili, saya selaku mewakili mahasiswa semester 4, mohon maaf Muallim Agung, kami sempat ngatai muallim waktu itu. Saya sebagai dosen pengampu memohon maaf juga mewakili kelas yang saya ajar karena bukan suara saya saja yang kuat. Aduh. Kelas kita itu. Kasih Agung atas nasihat-nasihatnya. Ya bermanfaat ada diajar oleh beliau. Mohon dicatat, diingat materi tadi. Siapa tahu ujian seperti apa sejarah halal bihalal tadi dilihat dari aspek sosial. Bisa muncul istilah halal bihalal itu, kemudian dari dibahas dan sebagainya. Nah itu catat itu. Ya saja. Kemudian selanjutnya sebelum kita doa atau sebelum kita doa kita minta beberapa dosen kita yang hadir di sini, yang di online itu seperti Ustaz Rahmat, Ustazah Suramun, kemudian Ibu Indira. Kalau ada beberapa kalimat kata yang ingin disampaikan kepada kami, pada kita semua. Ada Ustaz Rahmat, Ustazah Suramun, Ibu Indira? Ibu Suramun, Ustazah Suramun? Ada yang mau disampaikan untuk kita semua? Ada? Lain daripada mohon maaf lahir dan batin. Nah, ya. Hanya kan mohon maaf lahir dan batin. Ya, Ustazah. Ustaz Rahmat. Oh, Ustaz Rahmat sudah pergi. Ustaz Andi. Gambar lain. Suara And then Ustaz Andi. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, di dunia nyata, di lain kesempatan. Dan buat mahasiswa mungkin sehat selalu, terus mohon doanya agar kita bisa bertatap kembali. Amin, amin. Tugas-tugasnya jangan lupa ya. Ya, Ibu Indira dari khusus Ibu lain. Belum dengar suara Ustazah Alfiyah, pengen dengar. Pak Pras. Pak Pras dari Khusus untuk semua dosen di reguler khusus semester 2, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang saya sengaja dan tidak sengaja mungkin bikin kesel ustadz-ustadzah semuanya. Itu memang dari kesilafan saya sebagai makhluk yang dhaif ini. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya lahir batin dan mewakili semua teman-teman semuanya. Terima kasih.
Oke, terima kasih pada Bapak Pras. Itu Ustaz Rahmat, bukan? Rahmat. Ustaz Rahmat, ada yang mau disampaikan Ustaz Rahmat? Kedengaran enggak? Hah? Pamit. Siapa lagi itu Ustaz? Ibu Laila? Ibu Laila? Bu Lela Mariati, silakan Bu. Wakili kami Bu. Laila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Tidak banyak yang harus saya ungkapkan karena tadi sudah diwakili oleh salah satu rekan kami, Pak Prastianto. Hanya teriring doa saja. Mudah-mudahan para dosen kami selalu diberi kesehatan, keluasan ilmu, kesabaran dalam menghadapi kami-kami yang masih fakir dalam hal ilmu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kami pun suatu saat kelak bisa memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh para dosen di sini. Amin, amin. Dan ilmu yang turun kepada kami menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dunia, apalagi di akhirat kelak. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Ustaz? Ada lagi? Ibu Tri, Ustazah Alfia. Ini waktunya habis. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita sudah tidak ada lagi kan? Ustaz Nur belum kasih pencerahan. Ya, kita cukupkan itu. Kita cukupkan. Sebelum kita tutup acara halal bihalal kita pada hari ini, mari kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan dipimpin oleh guru kita, Ustadz Nurul Ahmadi, MSc Al-Hafidh. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا يا خير الحافظين اللهم احفظنا اللهم احفظ أهلنا
وجميع المسلمين من هذا الوباء يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أصحاب القرآن. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أحباب القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita Ustaz Nurul Ahmadi MSc Al-Hafidh yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kemudian saya selaku mewakili seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang mengucapkan permohonan maaf dan salam takzim kepada guru-guru kita semua, dosen-dosen kita semua di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan kami. Mohon dimaafkan segala tingkah laku kami yang menjengkelkan, menyebalkan, kadang membangkang, dan bahkan membuat nangis para dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang. Kemudian terakhir saya berpesan kepada teman-teman seluruh mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, jangan bersedih hati karena tidak bisa berjumpa dengan guru-guru kita, tidak bisa bertatap muka secara langsung pada guru-guru kita, tapi kirimkanlah doa untuk guru-guru kita. Sebagaimana seorang pujangga pernah berkata, beliau mengatakan bahwa tiada penantian dan perpisahan yang sia-sia jika ekspresi kerinduan itu adalah doa. Saya ulangi dengan bahasa yang berbeda. Jika ekspresi rindu itu adalah doa, maka tiada perpisahan dan penantian yang sia-sia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.